Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas kami untuk mata kuliah sistem pendukung putusan, di mana sistem informasi yang menyediakan informasi, pemanipulasian, dan pemodelan data disebut sistem pendukung putusan, kan dengan adanya SPK. Metode Weight Product. Metode WP memakai rating atribut di mana masing-masing atribut dengan bobot atribut yang bersangkutan. Metode WP membutuhkan proses normalisasi pada bobot awal, menentukan nilai vektor, normalisasi atau perbaikan bobot. WJ sama dengan WJ per sum WJ. Yang pertama itu menentukan nilai vektor atau S. SI sama dengan V N J sama dengan 1 XJ WJ pangkat WJ. Kemudian melakukan pengumpulan data referensi, yaitu studi literatur dengan mengumpulkan data serta modul-modul menjadi tools yang akan digunakan. Lalu melakukan pemodelan sistem, yaitu pembuatan skenario dan perancangan database, dan tahap pembuatan aplikasi serta pengujian sistem yang telah dibuat merupakan tahap awal dari penelitian ini. Kesimpulan yang dihasilkan berdasarkan evakuasi dan pengujian sistem yang akan telah dilakukan dilihat pada gambar 2 flowchart alur penelitian. Mulai identifikasi masalah, pengumpulan data, referensi, pemodelan sistem, pembuatan aplikasi, uji coba dan evaluasi, pengambilan kesimpulan, dan terakhir selesai. Analisis data dengan metode WP. Pada metode WP ada 3 tahap, yaitu normalisasi bobot, perhitungan vektor S, dan perhitungan vektor V. Berikut ini adalah contoh kasus seleksi penerimaan pegawai menggunakan metode WP. Dapat dilihat pada tabel 1 adalah kriteria penilaian dan bobot awal. Dari data tabel 1, kemudian dilakukan normalisasi bobot awal dari masing-masing kriteria sehingga didapatkan bobot perbaikan seperti tabel 2. Ini tabel 2 dari hasil perbaikan bobot. Kriteria yang pertama itu skill, kode bobotnya W1, bobotnya 3, perbaikan bobotnya 0,33. Kriteria kedua wawancara, kode bobotnya W2, bobotnya 2, perbaikan bobotnya 0,22. Kriteria yang ketiga psikotes, kode bobotnya W3, bobotnya 2, perbaikan bobot 0,22. Kriteria yang keempat penampilan, kode bobotnya W4, bobotnya 1, perbaikan bobotnya 0,11. Dan yang terakhir kriteria yang kelima, kriteria pengalaman kerja, kode bobotnya W5, bobotnya 1, perbaikan bobotnya 0,11. Setelah melakukan perbaikan bobot kriteria, selanjutnya melakukan perhitungan untuk mencari nilai vektor S dari alternatif. Ini tabel daftar alternatif atau pelamar. Pelamar yang pertama, skillnya 3, wawancaranya 3, psikotesnya 3, penampilannya 3, pengalaman kerjanya 2. Pelamar yang kedua, skillnya 3, wawancaranya 2, psikotesnya 3, penampilannya 3, pengalaman kerjanya 2. Pelamar yang ketiga, skillnya 3, wawancaranya 1, psikotesnya 3, penampilannya 2, pengalaman kerjanya 2. Pelamar yang keempat, skillnya 2, wawancaranya 2, psikotesnya 2, penampilannya 2, pengalaman kerjanya 1. Pelamar yang kelima, skillnya 1, wawancaranya 3, psikotesnya 1, penampilannya 2, pengalaman kerjanya 1. Pelamar yang keenam, skillnya 3, wawancaranya 1, psikotesnya 3, penampilannya 2, dan pengalaman kerjanya 3. Dan kesimpulan dari presentasi kami adalah
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sistem pendukung keputusan penerimaan pegawai berbasis web ini dibangun untuk memudahkan perusahaan untuk seleksi penerimaan pegawai dan memudahkan pelamar untuk melakukan lamaran pekerjaan. Yang kedua, sistem ini menggunakan identifikasi awal berupa kondisi di mana proses seleksi calon pegawai di koperasi ASI sedana leuwih masih bersifat manual. Selanjutnya dilakukan perhitungan dengan metode weighted product untuk memperoleh hasil calon pegawai koperasi ASI sedana leuwih. Dapat disimpulkan bahwa sistem mampu menyediakan alternatif pilihan. Dan yang ketiga, dari hasil pengujian sistem yang telah dilakukan dengan metode black box testing disimpulkan bahwa semua output sistem dan diharapkan sesuai dengan input yang diberikan. Ya baiklah, sekian dari presentasi kami hari ini. Bila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil. Saya akan menjelaskan tentang web PHP dan demokan aplikasinya. Aplikasinya seperti ini. Di sini ada loginnya. Di sini ada register. Tadi saya sudah register, jadi langsung saja kita login. Ini full dashboardnya. Saya akan menjelaskan pada metode WP ada 3 tahap, yaitu normalisasi bobot, perhitungan vektor S, dan perhitungan vektor T. Nah, berikut ini adalah contoh kasus seleksi penerimaan pegawai yang menggunakan metode WP yang akan saya jelaskan, yaitu tabel pertama yaitu kriteria penilaian dan bobot awal. Nanti kita di kriteria ini kita harus menambahkan kriteria yang kita inginkan. Seperti pertama kita masukkan kriterianya itu skill,
Jadi untuk menambahkan kriterianya kita harus menambahkan kriteria yang ada kode kriteria, nama kriteria, jenisnya, bobot, dan tipe data. Ini kita bisa hapus kriteria yang kita inginkan dan dapat mengedit atau mengubahnya kembali. Sekian dari saya yang akan dilanjutkan oleh Aldi. Aldi, saya persilahkan. Langsung saja ke implementasi pegawainya. Di sini sudah saya masukkan dua sampel, pegawai 1 dan pegawai 2. Kita masukkan lagi pegawai 3. Baru kita isi nilainya. Caranya 80, psikotesnya 10, penampilannya 85, halamannya kembali ke alternatif. Dan di sini kita bisa melihat nilainya. Tahap 1-nya mencari nilai W, dan tahap 2 mencari nilai S, dan tahap 3 mencari nilai Q. Dan hasilnya dapatlah pegawai 3 adalah alternatif terbaik. Kemudian hasil demo aplikasi kami. Jika ada kata dimaafkan.